Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Muafira. Saya dari kelas BK 6B pagi semester 6 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, dalam video ini saya menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik kakak yang manis-manis, yang cantik-cantik ya, yang ganteng juga. Lupa ketinggalan. Gimana pagi ini? Masih semangat kan? Nah, ada yang belum sarapan di sini? Udah sarapan semua ya? Oh ada, yang belum sarapan coba tunjuk tangan. Kenapa belum sarapan? Oh nggak sempat. Takut telat ya. Bagus sih, tapi lain kali sempatkan sarapan dulu. Tapi ada bawa bontot kan? Ada. Tapi tadi ada nggak isi sedikit perutnya dengan roti atau minum susu gitu? Ada. Alhamdulillah. Kenapa kita di pagi hari itu mau berangkat sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu gitu? Kenapa? Tahu kan kenapa? Ya, biar kita itu semangat. Kita perlu ion tubuh yang banyak kalau mau ke sekolah itu. Karena kita belajar tadi gitu ya. Nah, lain kali sempatkan sarapan dulu gitu. Nggak apa-apa telat kok, tapi jangan selalu telatnya gitu. Kalau bisa bangunnya lebih cepat biar sempat sarapan, ke sekolah pun lebih awal gitu. Biar nggak keburu-buru lagi ya. Nah, lain kali jangan diulangin ya. Nah, di pagi ini kakak sedikit mau menjelaskan sedikit materi kita hari ini. Yang akan kakak jelasin adalah langkah-langkah pemecahan masalah. Adapun langkah-langkah tersebut terbagi menjadi 6. Ada yang tahu yang pertama dan sampai yang ke-6-nya itu? Gak ada yang tahu ya? Ya, sama-sama kita cari tahu ya. Sama-sama kita mempelajarinya. Yang pertama itu ada gambaran umum masalah. Yang kedua itu ada identifikasi masalah. Yang ketiga itu ada diagnosis. Yang keempat ada prognosis. Yang kelima ada treatment. Dan yang keenam atau yang terakhir itu ada evaluasi atau follow up. Nah, pada penjelasan pertama itu ada gambaran umum masalah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan gambaran umum masalah? Yang dimaksud dalam gambaran umum masalah ini adalah yang mana masalah itu dapat diperoleh dengan mengamati ciri-ciri tingkah laku dan sikap maupun sifat yang ditunjukkan oleh peserta didik. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa saja masalah-masalah yang mungkin dialami oleh peserta didik. Nah, itu biasanya ada masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, masalah keluarga, dan menentukan sekolah selanjutnya gitu. Nah, ada juga yang terakhir masalah keberagamaan. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya, identifikasi masalah. Apa itu yang dimaksud dengan identifikasi masalah? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah,
Jadi, nah yang kedua itu ada identifikasi masalah. Nah, pada langkah identifikasi masalah ini yang wajib diperhatikan oleh guru itu adalah mengenal gejala-gejala awal dari suatu masalah yang dihadapi siswa. Nah, maksud gejala awal di sini adalah apabila siswa itu menunjukkan tingkah laku yang berbeda atau menyimpang dari biasanya. Dan untuk mengetahui gejala awal itu tidaklah mudah. Tidak mudah untuk seorang guru mengetahui gejala awalnya tadi. Nah, karena kita harus melakukan secara teliti dan hati-hati dengan memperhatikan gejala-gejala yang nampak. Lalu kemudian dianalisis dan selanjutnya dievaluasi. Nah, lalu apabila siswa itu menunjukkan tingkah laku atau hal-hal yang berbeda dari biasanya, maka hal tersebut dapat kita identifikasi sebagai gejala dari suatu masalah yang sedang dialami siswa. Maka hal tersebut pun dapat diidentifikasi sebagai gejala dari suatu masalah yang sedang dialami oleh siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi masalah. Nah, yang ketiga itu ada diagnosis. Apa itu diagnosis? Ada yang tahu? Nah, pada langkah diagnosis ini yang dilakukan adalah menetapkan masalahnya berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah. Yang jadi penyebab timbulnya masalah tadi. Nah, dalam langkah ini pun dilakukan kegiatan pengumpulan data mengenai berbagai hal yang menjadi latar belakang atau yang melatar belakangi gejala yang muncul dengan menggunakan berbagai aplikasi instrumentasi. Nah, itu yang dimaksud dengan diagnosis. Dan yang keempat itu ada prognosis. Ada yang tahu apa itu prognosis? Nggak ada yang tahu. Nah, sedikit kakak jelasin tentang apa itu prognosis ya. Nah, di sini prognosis adalah sebuah langkah. Prognosis ini pembimbing menetapkan alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan. Lalu selanjutnya melakukan perencanaan mengenai jenis dan bentuk masalah apa yang sedang dihadapi individu tadi. Nah, prognosis juga dapat dikatakan itu sebagai latar depan dari masalah yang akan mencari rumusan dampak dari masalah tersebut. Misalnya kayak gini. Seorang peserta didik itu suka membolos. Maksudnya seorang peserta didik itu suka bolos. Maka dalam hal ini dilihat jika masalah siswa ini tidak segera diatasi, apa dampak yang akan terjadi pada siswa? Nah, kemungkinan siswa tersebut akan mendapatkan prestasi yang buruk yang membuat dia tidak naik kelas. Nah, itu ya yang dimaksud dengan prognosis. Nah, yang kelima itu ada treatment. Apa itu treatment? Ada yang tahu treatment? Yang seringlah kita dengar apa itu treatment. Nah, iya, treatment itu adalah terapi. Maksudnya treatment itu terapi. Nah, pada langkah ini itu berupa usaha untuk melaksanakan bantuan ataupun bimbingan kepada seseorang yang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan pada langkah yang ketiga.
prognosis. Maksudnya yang keempat tadi, prognosis. Lalu usaha pemecahan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bantuan. Antara lain itu adalah layanan individu, layanan kelompok, pengajaran perbaikan, pemberian pengajaran, dan sebagainya. Nah, dalam langkah ini merupakan upaya untuk melaksanakan perbaikan atau penyembuhan atas masalah yang dihadapi konseling. Adapun berdasar pada keputusan yang diambil dalam langkah prognosis, jika jenis dan sifat serta sumber permasalahannya masih berada dalam kesanggupan dan kemampuan atau guru konselor, maka pemberian bantuan dapat dilakukan oleh guru atau konselor tadi. Intervensi langsung, melalui berbagai pendekatan layanan yang tersedia. Tetapi, namun jika itu permasalahannya menyangkut pada aspek-aspek kepribadian yang lebih mendalam dan lebih luas, maka selayaknya tugas guru atau konselor hanya sebatas membuat rekomendasi saja kepada ahli rekomendasi saja kepada ahli yang lebih kompeten. Nah, yang terakhir ini apa tadi ada? Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi follow up. Ada yang tahu apa itu evaluasi follow up? Nah, sebelum mengakhiri konseling, konselor dapat mengevaluasi berdasarkan performance klien yang terpancar dari kata-kata, sikap, tindakan, dan bahasa tubuhnya. Jika menunjukkan indikator keberhasilan, pengakhiran konseling dapat dibuat. Nah, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah upaya bantuan yang telah diberikan memperoleh hasil atau tidak. Apabila sudah memberikan hasil, apa langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil? Begitu juga sebaliknya, apabila belum berhasil, apa langkah-langkah yang diambil berikutnya? Nah, dalam langkah follow up atau tindak lanjut dilihat perkembangan selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah pemecahan masalah tersebut, maka akan lebih mudah bagi seorang konselor dapat menyelesaikan masalah kliennya tadi. Nah, jadi itulah materi yang sedikit kakak jelasin pada pagi hari ini. Nah, jika kurang dan lebih kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang belum mengerti, jika ada yang belum memahami, nanti kita akan catat sedikit ya, biar nanti dibaca-baca lagi di rumah. Baik ya. Terima kasih semuanya.